ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, saudara untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Dia. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama-sama kita nyatakan Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Kita percaya bahwa Dia hidup dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Perbuatannya ajaib dan perkasa. perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, Kita mengucap iblis di bawah kaki kuasa kita. iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saat ini juga sukacita yang melimpah ada atas keluarga Yes. kita, atas Amin. semua. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku
sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua, saat ini kita telah menari, kita telah memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Saat ini juga kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berikan setiap hati kita, kita berikan setiap penyembahan kita, kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami mau dekat padamu Tuhan, kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Biar semuanya ini Tuhan menjadi penyembahan yang terbaik, yang terindah, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk setiap kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua sekali lagi dengan lembut, dengan hati yang bersyukur kita katakan, hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya kami dekat padamu Tuhan.
mau dekat padamu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah apapun dalam dunia ini Tuhan, kami akan merasakan damai, tenang di hadapan-Mu Yesus. Bukan hanya setiap ibadah kami ingin dekat padamu Tuhan, melainkan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu, karena kami merasa tenang ketika kami berada di dekatmu Tuhan. 阿爸父，我们相信你听到我们的祷告，主。哈利路亚！再来，我们唱。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离去，使我心安定，叫过世因有苦，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为何到我都已住？从天上降下，你的能力充满全地，是在永在阿爸父，我的你在这里来恢复我的心，医治了我受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。Dalam bahasa Indonesia kita katakan, Bapa kau mendengar Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Walau lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau selalu ada temani kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu bekerja
kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai ibadah yang paling indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami menerimanya dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua pada hari ini bisa kembali beribadah itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, dimanapun saudara berada, fokuskan diri saudara untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Satukan hati, satukan pikiran, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa yang percaya Tuhan, semua dalam rencana-Mu Tuhan, semua dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami dalam keadaan yang baik bisa mengikuti ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua terjadi karena penyertaan-Mu Tuhan, dan semua terjadi karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu, kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berkati Bapa setiap yang kami dengar, bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi penolong kami, menjadi jalan terang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ialah hidup dengan tujuan saudara. Hidup dengan tujuan. Kita semua, saya percaya, semua hal yang Tuhan ciptakan di dunia ini memiliki tujuan. Semua hal yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini memiliki tujuan saudara. Tidak ada yang terjadi tanpa tujuan daripada Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, nyamuk yang kecil aja, saya percaya Tuhan ciptakan punya tujuan saudara. Jentik-jentik nyamuk yang kecil, saya percaya Tuhan ciptakan ada maksudnya saudara. Ada kegunaannya untuk makan ikan. Apapun yang saya percaya, apapun yang ada di muka bumi ini terjadi pasti punya tujuan daripada Tuhan. Bahkan saudara tahu, kecoa aja Tuhan ciptakan punya tujuan saudara. Kecoa ada binatang yang paling jorok sekali saudara. Dan dia bisa memakan, dia bisa mengurai zat yang tidak bisa diterima oleh bumi ini. Ketika kecoa itu makan, maka zat itu menjadi zat yang bisa diterima oleh dunia ini, oleh bumi ini. Sehingga bumi ini masih tetap bisa bersih saudara. Bahkan yang kecil saja, yang mungkin kita jijik, kita geli, diciptakan Tuhan memiliki tujuan. Nah, kalau yang kecil-kecil tadi diciptakan punya tujuan, apalagi saudara dan saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan ciptakan kita memiliki tujuan. Kita mau baca firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua menjadi ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali kita ini buatan Allah, dibuat oleh tangan Allah sendiri, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jelas kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, dia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik tersebut. Tuhan mau kita terlibat saudara. Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Yesus datang ke muka bumi ini dengan skala prioritas tertinggi. Dia punya waktu hanya 33,5 tahun, tapi dia harus menebus dosa seluruh manusia. Terbatas waktunya, tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan dia hidup 33,5 tahun tuntas misinya. Dia menyelamatkan saudara dan saya.
Dia menyelamatkan kita dari belenggu maut. Kita yang harus menjadi bagian dalam maut, kita beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus mati ganti kita, saudara. Ini hal yang luar biasa. Ini yang Allah siapkan. Untuk apa? Untuk supaya kita lanjutkan, saudara. Supaya kita lanjutkan. Nah, inilah kenapa kita diciptakan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita terlibat di dalam misi ini. Untuk kita bisa menjadi penginjil yang hebat. Untuk kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi terang. Menjadi garam dimanapun kita berada, saudara. Kalau saudara bukan pendeta, saudara mungkin pengusaha, jadilah pengusaha yang menjadi teladan. Yang menjadi berkat. Jadi pengusaha yang membawa berkat, membawa teladan. Menjadi terang. Di komunitas pengusaha, engkau menjadi pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau engkau seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Pedagang yang teladan. Menjadi berkat. Kalau engkau seorang guru, jadilah guru yang luar biasa. Kalau engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang luar biasa. Menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Inilah tujuan hidup saudara dan saya. Supaya kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin masyhur. Oleh sebab itu, kita harus mulai menentukan. Kita harus mulai menentukan sikap kita. Sikap orang yang punya tujuan dan sikap orang yang tidak punya tujuan jelas beda, saudara. Kalau orang yang nggak punya tujuan, dia kemana-mana, dia putar-putar, nggak tahu arah. Misalnya, dari sini, kalau saya mau ke Central Park, saya udah tahu jalannya. Lurus, belok kanan, belok kiri, lurus lagi. Ketemu Central Park. Saya tahu arahnya kemana. Saya tahu menggunakan apa saya ke sana. Jelas beda dengan orang yang ditanya mau kemana. Terserah. Nggak tahu mau kemana. Dia putar, mau naik apa, nggak tahu. Gampang disesatkan, gampang diombang-ambing, gampang dibuat bingung. Oleh sebab itu pastikan pada malam hari ini kita memiliki tujuan. Dan kita harus set tujuan hidup kita. Kita harus pastikan kita punya tujuan. Dan ini saya mau kasih tahu, ada 4 orang. Ada 4 ciri orang yang memiliki tujuan hidup. Ada 4 ciri orang yang memiliki tujuan hidup. Kalau orang punya tujuan hidup, percayalah, dia tahu mau kemana, dia tahu mau apa, dia tahu dengan cara apa dia ke sana. Dan dia adalah orang yang fokus. Ada 4 ciri, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ada 4 ciri orang yang memiliki tujuan hidup. Yang pertama, orang yang memiliki tujuan hidup, dia akan pakai hidupnya dengan baik. Ciri pertama, orang yang tahu, orang yang punya tujuan hidup, yang sudah tahu, oh saya mau jadi berkat, oh saya mau jadi luar biasa, dia akan pakai hidupnya dengan baik. Tentu saja saudara, dia tahu kok kemana tujuan dia. Kalau engkau mau jadi orang yang baik, lakukan yang baik, dengan kendaraan yang baik, maka kita akan sampai ke tujuan kita dengan baik, saudara. Jelas. Kalau orang yang nggak punya tujuan, dia akan sia-siakan hidupnya. Dia nggak tahu betapa berharganya hidupnya. Saudara, kita mungkin begini, saudara. Kita punya handphone. Handphone jelas gunanya untuk telekomunikasi. Tapi handphone yang kita miliki sekarang bisa dipakai untuk pukul orang, saudara. Bisa. Kita bisa pukul orang pakai handphone kita. Tapi itu bukan fungsinya. Itu bukan tujuannya. Makanya kalau HP dibuat pukul orang, yang ada malahan HP-nya rusak, saudara. Maka hidupnya rusak. Maka hidup HP itu rusak. Tidak sesuai dengan tujuannya. Kenapa? Karena
orang yang menggunakan HP itu tidak tahu tujuan HP itu sebenarnya. Nah, kita pun cenderung akan merusak hidup kita kalau kita nggak tahu kemana tujuan hidup kita, saudara. Makanya banyak anak Tuhan yang nggak tahu tujuan hidupnya jadi berantakan. Anak-anak muda mulai masuk ke seks bebas. Yang sudah dewasa, anak-anak muda mungkin terlibat judi online, terlibat narkoba. Dia pakai rokok hidupnya. Dia mulai kerja udah mulai curang-curang, ngakalin bosnya, curangin bosnya, curangin bagian keuangan, curangin bagian akunting. Udah main curang-curang. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Kalau engkau tahu tujuan hidupmu, maka engkau akan pakai hidupmu untuk arah yang baik. Jelas, engkau nggak akan ngerokok, engkau nggak akan narkoba. Karena engkau tahu kalau kita narkoba, hancur hidup kita. Kalau kita free sex, hancur hidup kita. Kalau udah kena penyakit, udah. Saudara, kalau udah kena HIV atau AIDS, udah. Game over. Seumur hidup engkau harus minum obat. Sampai hari ini belum ada obatnya, saudara. Belum ada vaksinnya. Belum ada penawarnya. Kalau sudah kena begitu, udah kena HIV, udah kena AIDS, seumur hidup sampai engkau mati, engkau akan harus minum obat. Hidupmu hancur, saudara. Hidup kita hancur kalau begitu. Kalau orang yang punya tujuan hidup, dia nggak akan hancurkan hidupnya, saudara. Dia nggak akan hancurkan, tapi dia tahu bagaimana cara menggunakan hidupnya untuk ke tempat yang baik. Haleluya. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tahu tujuan kita, Tuhan, aku mau menjadi berkat ke arah yang lebih baik, maka kau akan pakai hidupmu untuk ke arah yang baik itu, saudara. Malam hari ini kita mau coba renungkan dalam hidup kita. Saudara maunya apa? Saudara maunya kemana? Oh, saya mau sukses dalam bisnis. Belajar bisnis. Bisnis yang baik. Belajar dari orang-orang hebat. Oh, saya mau jadi desainer yang luar biasa. Belajar. Set hidupmu. Oh, saya mau jadi bisnismen yang baik. Saya mau jadi desainer yang hebat. Saya mau jadi arsitek yang hebat. Saya mau jadi guru yang teladan. Kalau engkau mau apa? Set hidupmu hari ini. Atur hidupmu hari ini. Belajar. Gali terus. Sampai engkau menjadi hebat. Sampai engkau menjadi berkat. Sampai orang bilang, aduh, luar biasa orang ini. Haleluya. Itu ciri yang pertama. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan pakai hidupnya dengan baik. Yang kedua, orang yang punya tujuan hidup, dia tidak akan teralihkan fokusnya. Dia nggak akan teralihkan fokusnya. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Garis bawahi kalimat janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua sudah dikasih tahu fokusmu ke sana, tujuanmu ke sana, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kalau orang yang punya tujuan, dia tidak akan menyimpang, saudara. Dia tidak akan teralihkan fokusnya. Kalau saudara punya tujuan, kita mau jadi orang hebat, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan punya janji luar biasa. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tanah yang kau injak menjadi milikmu. Firman Tuhan bilang kau jadi kepala bukan ekor. Jangan dengar omongan orang, saudara. Kalau ada orang bilang kau A, bilang kau B, bilang kau C, jangan teralihkan. Fokus pada tujuan hidupmu. Karena firman Tuhan bilang kalau Tuhan udah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan udah angkat, gak bisa turunin. Gak ada yang bisa turunin. Jangan dengar apa kata kiri kanan, saudara. Jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus pada Allah. Dengarkan yang baik. Dengarkan yang berguna untuk engkau.
dengarkan yang membangun. Kalau ada kalimat-kalimat yang gak benar, yang gak ini, jangan dengerin saudara. Fokus pada Tuhan. Saudara pernah ke bandara? Saya sering ke bandara, saudara. Kalau saudara ke bandara, saudara akan dengar banyak pengumuman soal pesawat. Pesawat ini jam sekian, di gate sekian. Pesawat ini sudah boleh masuk. Pesawat ini. Tujuannya ini banyak, saudara. Saudara gak akan dengar semua. Yang saudara dengar hanyalah pengumuman sesuai dengan tiket yang saudara pegang. Kalau saudara ke Singapura, saudara hanya akan dengar pesawat ini, maskapai ini terbang ke negara Singapura jam sekian, gate-nya berapa. Itu yang saudara dengar. Saudara gak usah dengar yang lain. Saudara gak perlu dengar yang tujuan Amsterdam, saudara gak perlu dengar yang tujuan Turki, saudara gak perlu dengar yang tujuan ke Malaysia. Yang saudara dengar hanya tujuan ke Singapura, karena memang saudara mau berangkat ke Singapura. Orang yang punya tujuan hidup, dia gak akan dengar yang lain, saudara. Dia hanya mendengar yang sesuai tujuannya. Haleluya. Firman Tuhan yang bilang jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, saudara. Set tujuan kita. Tentukan tujuan kita. Tentukan tujuan saudara. Saudara mau kemana? Jangan dengar kata-kata orang, saudara. Orang kalau dengar dari kata-kata orang ini, saya mau kasih tahu nih. Saya kasih tahu, kalau orang misalnya dengar dari si A, nyampein ke saudara, dari satu orang ke orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke saudara bisa beda. Misalnya si A, mangga di rumah Pak Pendeta besar. Si B ngomong ke si C, si A ngomong sama saya, mangga di rumah Pak Pendeta itu besar. Tadi segini, sekarang besarnya segini. Si C ngomong ke si D, lu tau gak tadi si B ngomong sama gua, mangga di rumah Pak Pendeta besar. Dia ngomong lagi besar. Si D ngomong sama si E, tadi si C ngomong sama gua, mangganya Pak Pendeta besar. Nah kan, si D ngomong sama si E ngomong sama si F, udah beda lagi, saudara. Si Pak Pendeta di rumah ada mangga gede. Nah kan, tadinya cuma segini, ngomong-ngomong pindah jadi gede. Nah kalau misalnya kita dengar yang model begitu, yang bukan urusan kita tapi kita dengar, kitanya repot, saudara. Kita nggak usah dengar yang bukan jurusan kita. Kita nggak perlu dengar yang bukan urusan kita. Kita hanya dengar yang urusan kita, yang tujuan kita. Itu yang baik, saudara. Itu yang membangun kita. Itu yang membuat kita sampai ke tujuan kita nanti. Kalau kita banyak dengar kiri, banyak dengar kanan, kita tersinggung, kitanya bawa perasaan, malah kita nggak nyampe ke tempat tujuan kita, kita malah stuck. Banyak anak-anak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, niatnya mau melayani Tuhan, dengar omongan A, dengar omongan B, dia nggak jadi melayani. Ada yang bilang, cari perhatian, aduh lu ngapain kepo-kepo. Nah, kita nggak perlu dengar itu, saudara. Kalau kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang baik semua untuk Tuhan, kita nggak usah dengar kiri kanan. Ini yang saya mau tekankan, saudara. Fokusmu kemana? Tujuanmu kemana? Jangan menyimpang. Jangan lakukan yang hal jahat, jangan lakukan hal yang tidak baik. Lakukan saja hal yang baik. Lakukan saja hal yang benar. Kalau engkau sedang skripsi, saya mau lulus cepat, saya mau selesai skripsi saya. Orang mau ngajakin ke mall, mau ngajakin ke Malaysia, mau ngajakin ke Bali, kita nggak mau dengar itu semua. Saya mau selesai sekolah saya dengan baik. Saya mau selesaikan skripsi saya dengan baik. Fokus. Dia nggak nyimpang kiri, dia nggak nyimpang kanan. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup mengetahui mana prioritas hidupnya, saudara. Yosua ketika dia dikasih tahu tujuan itu, kita baca Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati,
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau orang yang punya tujuan, dia tahu prioritasnya. Saya lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya mau jadi karyawan teladan untuk Tuhan. Maka dia tahu, kalau dia mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia tahu prioritas hidupnya. Karena gini, Kolose 1 ayat 6, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, kalau hari ini kita punya tujuan hidup, kita tahu prioritas kita. Saudara, nggak mudah jadi orang baik, nggak mudah untuk menjadi teladan, nggak mudah membawa berkat, nggak mudah menjadi terang, nggak mudah menjadi garam. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Itulah yang akan membantu kita, akan membantu Yosua supaya bertindak hati-hati agar perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tahu saudara mana prioritasmu. Di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, kau tahu siapa yang membawa saudara bisa bekerja, siapa yang bisa membawa saudara bisa berusaha, siapa yang bisa membuat saudara sampai hari ini. Tiada lain, tiada bukan Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada Dia kita mau cari Dia. Carilah kebenarannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Kita punya prioritas, saudara. Kita harus belajar perkataan firman Tuhan. Segala sesuatu kita mau kerjakan sesuatu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia bisa membantu kita dan Dia terlalu sanggup untuk menolong saudara dan saya. Yang terakhir, orang yang memiliki tujuan hidup, dia tidak takut dan tidak khawatir, saudara. Orang yang punya tujuan hidup, dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia tahu Tuhan pimpin langkahnya. Haleluya. Karena dia tahu Tuhan ada beserta dengan dia. Berkali-kali, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, ada bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan Matius 28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku akan bersama-sama dengan engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun tujuanmu. Kalau tujuan itu baik, tujuan itu benar, maka Tuhan yang kita sembah akan menyertai kita semua. Oleh sebab itu janganlah takut, janganlah khawatir. Kalau kita mau menjadi yang terbaik, mau menjadi berkat, lakukan yang baik, maka Tuhan Allah yang punya sumber kebaikan akan memberkati kita dengan kebaikan-kebaikannya, dengan rahmatnya yang baru setiap pagi, saudara. Setiap hari ada rahmat yang baru, ada berkat yang baru yang Tuhan punya pada setiap kita. Oleh sebab itu, milikilah tujuan hidup, saudara. Kalau kita punya tujuan hidup, kita mau pakai hidup kita dengan baik. Kalau kita punya tujuan hidup, kita nggak akan teralihkan fokus kita. Kita nggak akan menyimpang ke kiri, kita nggak akan menyimpang ke kanan. Kalau kita punya tujuan, kita tahu prioritas hidup kita. Hidup kita pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan semakin besar, Tuhan semakin dipermuliakan, aku semakin kecil. Dan yang terakhir, orang yang punya tujuan hidup, dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia tahu Allahnya, Allah kita yang kita sembah, beserta dan bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih atas malam hari ini, Bapak. Kami mau belajar untuk punya tujuan hidup dalam kehidupan setiap kami, Bapak.
supaya Tuhan kami bisa pakai hidup kami dengan baik, supaya kami tidak menyimpang Tuhan, supaya kami tahu mana prioritas hidup kami, dan supaya kami tidak takut dan tidak khawatir, karena hidup kami ada Engkau Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu baik, yang menyertai setiap kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu saya bicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bersama dengan kami, mendidik kami, membimbing kami, menuntun kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara dalam Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan yang damai. Kita diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.